Eja, kemudian rekan sebelah kiri saya bernama Nur Fadila, kemudian Vanita Ria dan Muhammad Yasir. Nah, di sini kami ingin melakukan diskusi ringan yang bertemakan kesiapsiagaan PMI dalam menanggulangi bencana alam. Nah, jadi mari kita mulai diskusi yang pertama. Oke, baik. Jadi menurut kalian, apa sih definisi dari bencana alam itu? Nah, menurut saya definisi dari bencana alam itu ialah kerusakan pola-pola kehidupan manusia yang mana di sini dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau dari Anda? Jadi kalau misalnya menurut saya itu bencana alam itu adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam. Kalau menurut saya ialah peristiwa yang terjadi di alam yang peristiwanya itu menimbulkan populasi di daerah tersebut, seperti materi yang berkurang yang disebabkannya. Oke, baik. Apa saja sih bencana alam yang ditangani oleh PMI? Nah, kalau menurut saya itu bencana yang ditangani oleh PMI ada dua yang seingat saya. Yang pertama yaitu tentang longsor dan yang kedua itu tentang banjir. Nah, kemudian dalam buku Dr. Usyono sendiri di Pendidikan Palang Merah, nah di sini disebutkan ada beberapa bencana alam yang ditanggulangi oleh PMI sendiri, yaitu ada gempa bumi, kemudian banjir, ada gunung meletus, kemudian tsunami, tanah longsor, kekeringan, angin topan. Saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian, bagaimana sih kesigapan PMI itu dalam terhadap bencana alam? Nah, dari observasi yang kami lakukan, terlihat bahwa PMI ini sangat sigap dalam menanggulangi bencana alam tersebut. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana PMI bertindak terhadap bencana alam di sekitar? Ya, jadi PMI bertindak terhadap bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar itu, mereka ketika mendengar adanya bencana alam, mereka langsung turun ke lapangan, melakukan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Nah, jadi saya mau bertanya, bagaimana sih PMI mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesigapan dalam menghadapi bencana alam? Izin menjawab. Dalam observasi ataupun yang saya dapati, bahwasanya PMI itu langsung terjun ke lapangan. Ibaratnya PMI langsung melakukan pelatihan-pelatihan dimanapun, di sekolah, dari SD maupun sampai SMA. Nah, dari sisi lain juga PMI sering melakukan pelatihan-pelatihan di daerah, di tempat di sekeliling masyarakat langsung. Dan sering juga PMI membuat itu tentang ibaratnya perkumpulan ataupun perkumpulan yang mensosialisasikan seberapa penting PMI itu di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih kesiapsiagaan yang bisa dilakukan ketika bencana alam terjadi? Nah, izin menjawab. Yang pertama itu yaitu kita jangan panik. Nah, di sini ketika kita panik, nah disitulah kita susah menemukan jalan keluarnya. Nah, yang kedua itu kita bisa selamatkan diri kita dulu yang paling utama. Nah, ketika kita selamat, di situ kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu peka dan amati lingkungan kita sekitar, kemudian pastikan jalur keluar terdekat. Sekian. Nah, saya ingin bertanya, mengapa sangat diperlukan pemahaman kepada masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam? Nah, menurut saya itu pemahaman masyarakat terhadap bencana alam itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena masyarakat itu merupakan orang yang pertama kena dampak dari bencana alam ini sendiri. Dan masyarakat ini juga yang menjadi orang pertama yang akan merespon akan bencana alam ini sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana alam?
Menurut saudari Fani bagaimana? Apa upaya yang dapat dilakukan? Jadi menurut saya itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana alam itu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, dari saudara yang sendiri, apa sih upaya yang dapat dilakukan? Dari sini sih mungkin saya cuma menambah dari pendapat dari kami. Mungkin ya sudah dibilang tadi jangan menebang pohon dengan sembarangan. Nah mungkin kalaupun ditebang, pemerintah harus ambil juga buat melakukan penghijauan, penanaman ulang di hutan-hutan. Nah mungkin yang selanjutnya itu membuat khususnya di sekitaran pantai menanami pohon bakau untuk mencegahnya erosi. Nah, jadi menurut Anda seberapa penting kehadiran PMI ketika bencana alam? Nah, jadi kehadiran PMI ini ketika terjadi bencana alam yang sangat penting ya. Karena ketika begitu mendapatkan informasi bahwa ada bencana alam di daerah tersebut, nah begitu mendapatkan informasi, langsung PMI itu terjun ke lapangan untuk membantu para korban atau masyarakat yang terdampak. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, apa saran Anda untuk PMI ke depannya? Dari saya mungkin saran untuk PMI adalah yang pertama itu sebagai dari PMI ini haruslah meratakan pelatihannya di sekolah-sekolah pertama, dan yang kedua itu kemungkinan ya para PMI atau kader-kader PMI itu ibaratnya melakukan penyuluhan atau bagaimana yang seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang pengenalan PMI ini sendiri, bagaimana kinerja PMI ini kepada masyarakat ini sendiri. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin sampai sini diskusi yang dapat kami lakukan mengenai kesiapsiagaan PMI dalam menanggulangi bencana alam. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.